Penyakit sengeri COVID yang ngebunuh jutaan orang bisa kita temuin vaksinnya dalam setahun. Dan sejak dulu emang udah banyak banget juga penyakit dari yang biasa sampai yang paling bahaya yang selalu kita temuin obatnya. Tapi kalau gitu, bagaimana dengan kanker? Kenapa sampai sekarang belum ada obatnya? Jawaban pendeknya, karena kanker itu adalah penyakit yang sangat amat rumit. Mungkin bayangin, ini tuh ibarat kita harus nyusun puzzle raksasa pakai kacamata super gelap dan tiap dipegang puzzle-nya nyetrum. Ya, meskipun kanker udah kita temuin sejak zaman Mesir kuno ribuan tahun lalu, hari ini dia masih jadi misteri. Simpelnya, alasannya itu karena kanker mirip ninja. Ya, pertama, mereka itu jago nipu dan sembunyi dari sistem penjaga kesehatan tubuh kita. Kedua, mereka juga ahli ngegandain diri dan mutasi. Dan kanker yang udah hancur ternyata bisa aja muncul lagi. Nah, itu sungguh mengerikan. Tapi emangnya gimana sih pada awalnya kanker bisa muncul? Untuk ngejawab ini, ayo zoom in banget buat ngeliat jauh ke dalam tubuh. Karena biasanya kanker muncul dari sel yang rusak akibat mutasi di DNA. Normalnya sel rusak itu punya program bunuh diri otomatis biar nggak malah ngerusak sel lain. Tapi di sel kanker program ini jadi error dan bikin mereka nggak bisa mati dan justru bikin sel yang rusak tambah banyak. Sayangnya mutasi DNA itu terjadinya acak alias ya kita semua ada resiko kena kanker. Dan resiko ini bisa makin besar kalau hidup kita juga acak-acakan. Jadi, gimana kita bisa selamat kalau kena kanker? Kerennya pengobatan kanker udah melaju pesat buat beberapa puluh tahun terakhir. Misalnya dibasmi pakai obat-obatan kimia, pakai sinar radiasi, atau dibedah dan diangkat. Meski tentu aja ada risiko efek samping dan nggak semua pasien bisa diselamatin, tapi mungkin aja semua ini akan segera berubah. Para ilmuwan nemuin satu metode yang punya potensi besar untuk nyembuhin kanker di masa depan. Apa itu? Bukan. Kalau ngira jawabannya batu ajaib kayak di grup keluarga, kalian salah. Harapan itu ada di metode yang mungkin kalian sering dengar setahun terakhir. Ya, vaksin mRNA. Setelah diuji coba dan dikembangin besar-besaran buat ngejar vaksin COVID, kita ngebuka banyak pintu baru yang bisa manfaatin metode ini. Cara kerjanya pun juga kayak vaksin corona yang ngajarin tubuh kita ngenalin si virus. Nantinya mRNA ngajarin sistem imun kita ini untuk matahin jurus-jurus ninja para sel kanker dan ngedeteksi serta nyaring mereka tanpa ngebahayain kesehatan kita. Saat ini statusnya obatnya masih dikembangin dan salah satunya dicoba ke pasien ini. Gimana hasilnya? Mbak Molly ini kena kanker leher yang udah nyebar sampai dalam mulutnya. Dia ngejalanin puluhan tahap pengobatan untuk ngilangin kankernya. Tapi cuma 10 hari kemudian kankernya balik dan bahkan nyebar sampai ke paru-paru. Waktu itu semua jalan udah berasa buntu. Dia udah sampai ngerencanain pemakamannya sendiri. Tapi lalu dia ikut uji coba pengobatan kanker pakai vaksin mRNA. 7 bulan dan 9 suntikan kemudian, ajaibnya, ia berhasil sembuh. Bersih dari kanker. Calon obat kanker yang satu ini memang punya harapan besar. Selain itu pun banyak juga metode pengobatan lain yang terus dikembangin. Tapi nggak berarti itu juga tanpa tantangan dan pasti langsung berhasil. Ngedengerin ini semua, abang kalian yang mungkin akan jadi ilmuwan masa depan untuk ngembangin ini? Dan seperti biasa, terima kasih.